Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenenge? Jenengan ra tau susah, padahal kita ra tau wiridan atau mau sisip. Resepnya ilmu begini kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Era sampai yang do anak turun, saking udine ramangan malah do apa? Anak turun. Nah karena caranya gini, sampai tak warai la ala katarto. Jadi istrinya kalau sukani mukadimah saya tadi datang, pokoknya kalau mau mun sukani mukadimah, kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah berai, karena saya itu kalau tiap bulan, yang jelas sekarang kan tiap berai mulut, poso, kerja. Mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas nih, ketemu sama sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Kalau mau jangan sanggup mawon, kalau nak ngomong milik keluarga, nama milik apa? Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu niat takzim kiai ini malah sowan enggak. Kok nak mantur ning kula sering teng pandangan teng krager. Gus badhe sowan jenengan menapa badhe taklet hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nang ngomong ganggu. Akhirnya mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus wonten masalah ngene tak jawab Gus. Gak apa-apa kok ora apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot. Loh pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya, jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang orang ngurus dalam jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados Hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai la Allah kalau kotar. Imam yang ngarang Hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapat yo, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapat yo, rapat kan kiai tapi orang alim. Nak kulo nak darah wong alim malah muni yo jelas. Nak kiai rapat yo, kulo rapatin nurut tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nak sampean kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya beda. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean ya. Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Kenapa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenenge? Jenengan ra tau susah, padahal kita ra tau wiridan atau mau sisip. Resepnya ilmu begini kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak ABG pacaran, nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai kontaknya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Pokoke wakisabu ala wong ngono ora ana sing ora pokoke wakisabu. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto. Begini,
Ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan itu tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau itu kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras ya? Tapi apa yakin nak sesuk urip paling? Gue buta mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup, dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Juga bang lo kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang loh, di santri mau sitok Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang loh santri yang kelabinan takwa khusyuk salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi, bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayangno bojo wis maca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada bayangno bojoku nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep iku kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah kula mboten, sebayangno kaya Jogja bojoku ijek uta Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya ya melek. Ya sudah nak sholat dem-dem nopo. Mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan asumkan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang juga no kopi om wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa nih dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling jago. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus siapa pokoknya? Ini kalau ada sampai irak di karep. Juga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak gulai ridane pengiran, antara ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan apa? Ninggalan ibu ini pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling mau nangis ke kegiatan kan tak kayak gue. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat alam. Kalau kita kan enggak, cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, keturunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati, komitmen sampean be Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata tahzanubi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil.
Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nopo ijek iman. Ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak seneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah kula. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layak duru walayam. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini memaksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal amat. Tapi kan saya ditegur ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soal ngawur, saatnya mari Ghafuri pengiran nganggung balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah, saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah siapa? Fa'ena atau ghufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gambar pengiran ini sifat ghafurku rak nganggur. Makanya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan Ghafuri mbok kabeh, dadi karek Sadidul Iqab. Karena maksiate sampean sering. Dadi sifat Ghafuri wis berlaku aktif. Saiki karek nunggu sifat Sadidul Iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat Sadidul Iqab mau aktif, mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat Ghafuri. Apa tak kok Ghafur atau dosa didakoi Sadidul Iqab gak tahu maksiat. Pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat Ghafur kok tak dakoni. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoi Sadidul Iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok Ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek Sadidul Iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasaril iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana dari kata Sayyidina Umar, ana gulamun min bani maksud, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Mahzub. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibentuk jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku bisa mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar
saja. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat ya kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok Gus ini ke Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi tak status, oh makhluk itu ngomong ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dan cinta senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo-koyo. Saya wis wae aku goleki kholik dan cinta senengi malah mbok tangi. Cuk bodoh nih gue. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah. Kemen ketemu kowe. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanu sirok minkum wa awal wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasih. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Dan itu tenang. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kabundut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammad dan wa hizbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammad dan wa hizbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampean misalnya di duwe 50.000 nggo jajan pentolan lha opo menggo suwan bareng malah repot. Wis ganggu wong anak keleleran, Pak. Lah misalnya sampean kepen takok hukum, wong nak ra pinter hukumnya takokane ya ringan, takok kiye tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sampeyan ra usah GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahqiq, iku pertanyaane ya ora patimu itu. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih, jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, yakin lama tafrohu bi, yakin lama tahzan. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah cerita, Gus, bang anak mulai senengnya di biro-biro, nah anakku mulai nih mama, misalnya terus biye. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng, biro-biro anakku mulai nih mama. Dipanggil anak saya bapak lu senengnya sak boleh, biro-biro nasi manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal, dihormati orang. Sampai pak anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar, dihormati cuma. Mari gampang kecil. Sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Wah itu saya baca tuh nangis. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan. Karena makan kaitannya ya, orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan.
Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makam gitu, lah Allah kata tertentu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal, harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kiri lunga juga kok tanpa penderek. Nang penderek maju. Mosok ora kena dikeloni jadi malah repot. Akhirnya gue wong ayu. Harus selingkuh dijari sing kowe. Itu perkara meneh. Ngomong keruwet menuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat. Maksudnya sholat dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran, ya kenapa itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma aqatu luqmatan illa wa azunnu alla alqam. Saya itu tidak melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu punyaan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap punyanya tetap semuanya berada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan kata Rasulullah. Orang kata andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Kamu punya resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsihi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean apa umat tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani termasuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kalau janganlah Allah kata kamu pandang apa nak sholat terus kabul kajian, apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan apa daging yang dari sahabat ini masih. Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah. Biru yang kamu kasihkan itu yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah daging ijek. Mau kalau nanti yang malah ijek, sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begini. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi ya serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampean delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis Quran plek. Urusane akhlak. Wasimatuhul ghufron, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatul ghufron kula gampang nyepuro, sampeyan ngaji anggap ya ora tau tamu. Yansahu lil insan, kula bedina nate tiyang mulang.
Wayak sahu lisan ihsan tak gawe gampang. Kula mulai ora tau itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir kiamat dia ya madhep mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Ndak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu cobaan serbana. Ndak ada itu. Memang itu sunnah ya, satu itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yaflahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dia haqqu wa lam yakun li akhwati marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yu'miru lil muslimin hisaw wala. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat. Ya saya ngakui, tapi sunnah terus karena saya mewakili yang akhwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil ini. Ini bukan kritik buatan yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini akhwalu Rasulillah. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir akhwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba, kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong larat kuwi di sepeda motor, wong larate yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong larat lara yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Dolan wajal miskin aja ora ana hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat-riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat aja ya ora jaman. Fi ayyi makanin aradta an tusalli fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat? Teng mriki ya Rasul. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Ambean tau tanggung kiai pun salat. Kon mromosekno anakmu iku Pak. Ya itu nggak nunggu kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat undang Nabi itu ya gitu. Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fattakhidhahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya untungnya ten kula, jadi ono sing eling-eling ya, Bang. Nah, sampean kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok di pasar piye aneh enggak aneh piye bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitu. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyiku illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barengno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas.
Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ora sida dadi nabi. Amen nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi ku illa ayyudzana lakum, kecuali kamu dapat nunggu dipanggil. Wa idza du'itum, kalian dipanggil lagi fat. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kula cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kula ben ra mbok amoni jujur mawon. Nah, cuma gue iling-ilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji, paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau lama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilah imati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulanya aku khilaf bin Rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar dibuat khilaf. Jadi sepertinya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudzana lakum la tu'aminu ghairu nazirina inna walakin idza itu kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kulo kenangan bejengan yang ngaji. Kenal Gus Bah ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Soal kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jenengem ora cuma aku betina jamaah mbek Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pacete sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain emang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Ini enggak ada cuma enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul-muncul jamun sahabat. Waduh. Muncul rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benar sholat benar apa? Ngaji. Paham gitu terus di pulau kesukaan resep liyakil lama tafrahu bihi mesti yakil lama tazanu bihi supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang maka akan sedikit sekali yang bikin kamu suka. Jadi misalnya bayang bojo ngono. Bojoku alhamdulillah ya Islam nak sholat madhepmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judes, roh kukur-kukure angop tenang. Tenang. Warga IJS tenang karena tarifnya mini jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca bareng roe teko waduh wis bar jare hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah. Raja itu seneng sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja enggak punya aja. Loh, saya seneng kok sebaiknya enggak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau enggak ada enggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu enggak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini bojo iku asal wedo sampai salat madhem seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senenge ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Ya kula bojo kok sering janggal itu. Kepengen kula niku ngamuk, kula bilang ngamuk opo kowe Islam. Kowe ya rohku ya Islam ya salat. Ketake madhep kula nang ngamuk urusan opo. Ya aneh bang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak benar. Karena tarifnya kebanyakan. Iku jenenge apa? Liyaqil lama tafrahu bihi, liyaqil lama tahzanu. Menjal Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik la nuhsi sanana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da wa lakal hamdu hatta tarda.
lakal hamdu fis samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma shalli ala habibika Mustafa Muhammad wa shalli ala khalilika Ibrahim wa najika Musa sufika Isa wa syuhuratan fi kasihan wa shalli alaihi wa ala ikhwani min anbiya wa syuhada salatan talahaquna bina sabi wa hasabi wa salatan takunu bi ridana anna wa anta anna radin wa nahnu ya wa natamassak bika wa na'tamidu alaika wa nataqal alaika la ara illa rahmataka ya akhribna fi bihari tauhid hatta la asma la usi illa biha wa illa bika ya Allah ilahana anta qayyimus samawati wal ardi fatiris samawati anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslima wa lahikna sholihin ilahana ya Allah anta somaduna wa anta ghayatuna wa ridhoka matlubuna fardo anna ya bima minka ilaina la bima minna ilaika ya sayyidi mannan minka alaina la minna ilaika ya Allah anta ya waradin anna wa anta hadina wa anta hudina fa anta ya ilahana jasina bil khairati minka ya dal fadli wal izzah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin.